tadi kita sudah lihat permasalahannya ya, bahwa sumber daya alam kita terbatas, khususnya sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kalau kita mengandalkan sumber daya alam tidak terbarukan, itu pasti suatu saat akan habis. Kalau habis, akan menjadi langka. Kalau menjadi langka, menjadi beban ekonomi. Karena akan ada kenaikan harga, inflasi, ketidakstabilan ekonomi, akhirnya kompetensi ekonomi wilayah itu akan turun, ya, akan hilang. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Ya, tentu kita harus melakukan efisiensi, ya. Jadi kalau di dalam terminologi pembangunan saat ini, yang kita kejar hanya pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas hidup. Maka dalam konteks ekonomi hijau, kita harus tambahkan ya bahwa paradigma pembangunan Indonesia ataupun di daerah itu harus melakukan efisiensi sumber daya. Nah, bagi daerah yang belum menghitung jumlah sumber daya alamnya, maka harus segera menghitung. Apakah cukup untuk 100 tahun ke depan? Nah, tentu setiap daerah berbeda-beda. Ada daerah yang masih kaya, ada daerah yang sedang, atau bahkan ada daerah yang minus. Ya, misalnya air sudah kekurangan. Nah, tiap daerah berbeda-beda. Tapi semuanya harus mulai menghitung berapa potensi sumber daya alam yang kita miliki. Misalnya air. Berapa cadangan air yang dimiliki oleh daerah kita? Kira-kira untuk pemakaian 100 tahun akan cukup atau tidak? Bagaimana ketika ada iklim ekstrim ya atau cuaca ekstrim, misalnya El Nino? Itu akan cukup atau tidak? Nah, yang terjadi kita tidak pernah menghitung sumber daya alam kita dengan baik. Buktinya apa? Kalau kita lihat pemberitaan saat ini, begitu banyak daerah yang kekeringan. Begitu banyak pertanian yang gagal panen karena tanamannya keburu mati. Ya. Nah, artinya kita bisa lihat berapa kerugian yang diderita oleh petani akibat kita tidak menghitung neraca air. Ya. Jadi seharusnya kita punya perhitungan neraca air selama 5 tahun ke depan minimal. Di dalam 5 tahun ke depan ini kita harus lihat pengaruh iklim ekstrim, ya, atau cuaca ekstrim. Kita bisa lihat di referensi, ya, kalau Bapak Ibu bukan ahli meteorologi, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan BMKG, dengan kampus yang menyediakan atau memiliki ahli-ahli meteorologi, silakan ditanya. Bagaimana dalam 5 tahun ke depan? Maka ahli meteorologi itu akan bercerita bahwa tahun 2015 kita memiliki El Nino sangat kuat. 2016 El Nino kuat, 2017 artinya secara historis ya. 2017 normal, 2018 La Nina ya, basah. La Nina kuat. 2019 juga La Nina, 2020 netral, 2021 mulai naik lagi ke El Nino. Ya. Puncaknya 2023, tapi masih lemah. El Nino lemah. 2004 masih ada tersisa sampai bulan Maret itu El Nino lemah. Setelah itu
netral, balik lagi ke La Nina. Nah, jadi artinya selama 5 tahun ini sudah ada prediksinya. Ya, 2026 La Nina, kemudian nanti El Nino lagi, ya, ketemu El Nino lagi. Jadi itu adalah siklus yang harusnya diketahui oleh kita, ya. Di webinar sebelumnya saya sudah sampaikan tentang El Nino, mungkin bisa dicek di YouTube ya, atau di web EkoEdu. Saya cerita panjang lebar tentang El Nino dan La Nina, bahwa El Nino dan La Nina ini bukan sesuatu ilmu yang baru. El Nino dan La Nina ini mirip seperti musim hujan dan musim kemarau. Itu akan terjadi berulang-ulang. Kalau setelah hujan ya kemarau, setelah kemarau nanti jadi hujan lagi. Hanya siklusnya antara 3-7 tahun. Dan itu ada datanya. Bisa ditanyakan ke BMKG. Nah, masalahnya kita tidak pernah menghitung itu. Jadi kalau dari sektor pertanian seharusnya kita sudah menghitung. Karena ada El Nino, cadangan yang asalnya cukup kira-kira akan cukup atau tidak. Nah, itu nanti disampaikan kepada para petani. Ini contoh ya. Ini kemungkinan tahun ini kita akan mengalami musim hujan yang terlambat. Selain terlambat juga jumlah airnya sedikit karena ada El Nino. El Nino itu apa? Bisa dijelaskan pada para petani. Silakan para petani untuk memutuskan apakah akan menanam atau tidak, atau akan mengganti dengan tanaman yang tidak perlu air dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita lakukan ya ketika kita sudah mulai berpikir efisiensi sumber daya. Selain itu juga jumlah air mungkin saja di daerah itu semakin lama akan semakin sedikit. Sehingga kita akan membuat pertanian yang lebih sedikit air. Bagaimana daerah tertentu ya, kan tiap daerah berbeda-beda. Daerah tertentu setelah dianalisis ini kelihatannya air akan semakin berkurang. Maka mulai diantisipasi dengan bagaimana mengembangkan pertanian yang memerlukan air yang lebih sedikit. Ya, misalnya dengan teknologi tetes. Nah, hal ini tentunya akan menghemat uang banyak. Tidak ada lagi pemborosan berupa gagal panen. Ya, gagal panen itu kalau dirupiahkan itu tinggi sekali, besar sekali. Yang harus diderita oleh para petani. Nah, demikian juga di sektor-sektor lain. Jadi efisiensi sumber daya ini menjadi satu solusi dalam ekonomi hijau. Tadi kita sudah lihat bahwa ada keterbatasan sumber daya alam. Kita harus melakukan efisiensi sumber daya. Jadi kira-kira begitu. Ekonomi hijau adalah mencari keseimbangan baru di dalam perekonomian sehingga kita tidak terlalu dirugikan di masa yang akan datang. Kita harus melakukan efisiensi sumber daya di segala aspek, di segala bidang. Di bidang energi, di bidang pertanian, di bidang pertambangan, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yang menjadi komponen utama ekonomi hijau adalah energi terbarukan. Ya, energi terbarukan ini logikanya adalah kalau ada bahan bakar fosil yang suatu saat akan habis dan langka, harganya tinggi, makin lama makin mahal, sedangkan ada energi yang gratis yang tersedia
sepanjang tahun, misalnya energi matahari atau energi angin. Mana yang kita pilih? Ya tentu kita seharusnya memilih energi matahari. Karena energi matahari ini tersedia sepanjang tahun, gratis, kita tidak harus membor tanah, tinggal bagaimana kita mau beralih ke energi baru terbarukan. Jadi di sini masalahnya hanya mindset, ya, kerangka berpikir kita, bahwa kita selalu menghitung dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek, memang energi fosil masih ada di Indonesia. Kita masih tersedia. Dalam jangka pendek, kita tidak mau beralih ke energi baru terbarukan. Nah, di dalam konteks ekonomi hijau, kita harus menghitung jangka panjang. 50 sampai 100 tahun ke depan, baik di level nasional maupun di level daerah. Nah, kalau kita hitung 100 tahun ke depan, mana yang lebih menguntungkan? Antara energi fosil dengan energi baru terbarukan. Pasti jawabannya adalah energi baru terbarukan. Dan di sanalah ya, negara-negara ada yang mulai beralih ke energi baru terbarukan. Misalnya Swedia itu sudah mulai beralih dari tahun 60. Norwegia, Finlandia itu sudah mulai beralih dari tahun 60. Dari tahun 60 mereka sudah mulai beralih. Ya. Ada juga yang baru mulai beralih di tahun 70, 80 dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dalam jangka panjang, mereka memiliki kestabilan energi, ya, energi yang stabil, tidak dipengaruhi oleh harga minyak, tidak dipengaruhi oleh ketersediaan energi fosil. Nah, artinya beralih ke energi baru terbarukan bukan suatu konsep tanpa contoh, ya. Contohnya banyak. Kita nanti akan bahas di energi baru terbarukan bagaimana ada negara-negara yang memang sudah menerapkan itu dari sejak lama. Komponen ketiga adalah pengurangan limbah. Kita tahu ya bahwa sumber daya alam kita ini terbatas. Bagaimana kalau kita membuat sirkular ekonomi, ya, ekonomi sirkular. Jadi kita tidak terlalu memboroskan sumber daya alam. Yang sudah kita ambil, yang sudah kita pakai kembali. Berulang-ulang kita pakai. Kalau berulang-ulang kita pakai, berarti kan sumber daya alamnya tidak terlalu banyak yang kita ambil. Akan semakin lama ya sumber daya alam itu bertahan dibandingkan kalau kita selalu menggunakan sumber daya alam yang baru, membuat produk baru, dan produk lama ini tidak pernah kita daur ulang. Kita buang begitu saja. Nah, konsep pengurangan limbah pada dasarnya adalah kita ingin mengurangi pemakaian sumber daya alam baru. Dengan cara sumber daya alam yang sudah kita produksi, misalnya kita tahu bahwa plastik ini kita pakai atau kita hasilkan dari minyak bumi ya. Minyak bumi diolah menjadi plastik. Nah, tentu kalau misalnya plastik ini tidak kita daur ulang, maka minyak bumi itu akan banyak sekali yang kita pakai untuk membuat plastik yang baru. Nah, tapi kalau plastik ini kita pakai berulang-ulang, ya, tentunya plastik ini akan efisien. Itu yang pertama. Mengurangi pemakaian sumber daya alam yang baru.
artinya yang masih utuh. Yang kedua, ketika kita memakai plastik, sampahnya ini kan tidak mudah didegradasi. Bahkan ada yang baru terdegradasi mungkin ratusan tahun. Dan ini tentunya akan menjadi pencemar, ya. Apalagi plastik ini juga bisa berbentuk mikro, kecil sekali, mikroplastik, dan dia akan masuk ke dalam organ-organ makhluk hidup. Nah, jadi di sini kita melakukan dua aksi, ya, artinya satu aksi tapi dua keuntungan. Menghemat bahan bakar atau menghemat bahan baku. Yang kedua, mengurangi sampah, mengurangi limbah. Nah, ini adalah konsep ketiga dari ekonomi hijau. Bagaimana dengan langkah pengurangan limbah kita mendapatkan dua hasil sekaligus, yaitu sumber daya alam bisa dihemat dan juga sampah bisa dikurangi. Untuk mewujudkan ide ini tentu memerlukan tenaga ahli. Ya, ada pekerjaan hijau di sini. Pekerjaan hijau contohnya adalah ahli solar cell, ya, ahli kincir angin, ya, untuk menghasilkan energi listrik dari angin. Nah, tentunya pekerjaan-pekerjaan ini harus kita tumbuhkan agar ide ekonomi hijau ini bisa kita wujudkan. Kemudian berikutnya adalah ketahanan terhadap perubahan iklim. Nah, kita sudah tahu bahwa dengan eksploitasi kita terhadap energi fosil, minyak bumi, itu telah menyebabkan karbon yang tersimpan di dalam bumi, ya. Kita tahu bahwa minyak bumi ini adalah senyawa karbon. Nah, karbon ini kan asalnya di dalam bumi. Memang ada gas rumah kaca yang ada di permukaan bumi, dan itu memang diperlukan oleh bumi. Jadi sebelum adanya pemanasan global, sebelum tahun 1800, bumi kita ini memiliki gas rumah kaca yang sangat ideal, ya, yang membuat suhu bumi rata-rata 18 derajat Celcius. Yang menyebabkan suhu bumi rata-rata 20 derajat Celcius, ya. Kalau misalnya gas rumah kaca itu tidak ada, maka suhu bumi ini akan minus 18 derajat Celcius. Jadi ketika gas rumah kaca itu tidak ada, bumi kita ini akan kembali ke zaman es. Jadi sebetulnya gas rumah kaca itu diperlukan oleh bumi. Tapi dari sejak tahun 1800 adanya penemuan minyak bumi untuk bahan baku mesin uap, dari situlah mulai berkembang. Kita mengambil minyak bumi, gas alam, dan berbagai mineral dari perut bumi yang kemudian kita hasilkan dalam bentuk CO2, CH4, dan berbagai gas rumah kaca lainnya. Akhirnya keseimbangan itu terganggu, kita sudah mengalami kelebihan gas rumah kaca, yang akhirnya fungsi gas rumah kaca, ya, untuk membuat bumi ini hangat itu menjadi over, ya. Karena gas rumah kacanya makin banyak, hangatnya juga menjadi over. Kita sudah mengalami over 1,1 derajat Celcius sekarang. Yang dikhawatirkan bisa mencapai 2 derajat Celcius. Nah, tentunya efek dari perubahan iklim ini sudah banyak dibahas, ya. Kita sudah tahu dan sekarang kita sudah mengalami akibatnya, ya. Kita sudah mengalami akibatnya kenaikan temperatur di seluruh wilayah, ya, termasuk di Indonesia.
Ya, kalau sudah terjadi seperti ini ya kita harus beradaptasi. Kita harus melakukan langkah-langkah supaya kita bisa bertahan, ya. Pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap bagus di dalam kondisi perubahan iklim. Ini menjadi perhatian dalam ekonomi hijau. Jadi ekonomi hijau adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik ketika kita menghadapi perubahan iklim. Ya. Jadi di dalam ekonomi hijau itu masalah perubahan iklim itu menjadi pertimbangan di dalam analisis ekonomi. Analisis ekonomi tidak hanya membicarakan tentang tenaga kerja, tidak hanya membicarakan tentang investasi, tidak hanya membicarakan tentang sumber daya alam, ya, bahan baku, faktor produksi. Tapi dalam konteks ekonomi hijau, para ekonom, para ahli pembangunan, para perencana itu memasukkan faktor perubahan iklim dalam setiap rencana pembangunan. Nah, itu yang diinginkan oleh ekonomi hijau. Jadi ekonomi hijau adalah ekonomi yang memasukkan faktor perubahan iklim di dalam hitungan-hitungan ekonominya. Yang keenam adalah pertanian berkelanjutan. Kita tahu bahwa pangan ini menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan kita tahu pangan ini sudah dipengaruhi oleh perubahan iklim. Ya, pangan ini sudah berkurang akibat konversi lahan menjadi lahan pemukiman. Pertanian juga semakin terancam oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan, ditambah lagi juga oleh perubahan iklim. Nah, jadi dalam konteks ekonomi hijau, dalam hal pangan, kita memikirkan juga tentang perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan. Demikian juga dalam infrastruktur. Infrastruktur dibuat ya yang tahan iklim. Infrastruktur dibuat yang bisa mengurangi material. Jadi kita berpikir ya infrastruktur yang lebih berkelanjutan, termasuk juga inovasi dan teknologi ramah lingkungan.